bersama Tuhan kita. Yeay! Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo, welcome semuanya, yang lama atau yang baru. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun dan Anda sedang ada di online ini, di channel ini, welcome. Ini gerejanya orang yang nggak sempurna. We are the church for sinners, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Nah, buat teman-teman SMP SMA, hari ini kita akan melanjutkan serial kita yang kita beri judul Why. So, di 2 bulan ini kita ngebahas semua pertanyaan. Kenapa sih aku harus ke gereja? Kenapa sih aku harus kelompok sel? Kenapa sih aku menyembah Tuhan? Kenapa sih aku baca Alkitab? Kenapa sih Tuhan Yesus? Termasuk hari ini, kenapa kita ngebahas tentang perpuluhan? Ini adalah topik yang kadang keluarga Kristen juga nggak suka tentang hal ini. Yang ada mungkin juga sebagian orang Kristen, mereka ngalamin kepahitan soal duit. Sehingga pertanyaannya yang perlu kita address semua adalah hari ini tentang gini, kenapa kita memberi perpuluhan? Why? Nah, saya paham banyak keluarga Kristen mungkin nggak suka ini, banyak keluarga Kristen bahkan menghindari ini, banyak keluarga Kristen juga nggak bisa taat di area ini. Tapi sejak muda, if you are junior high, senior high, aku kepingin this thing, the truth, itu dibukakan buat kalian. Rooted in your heart sejak kalian muda. Bukan cuman kata orang, bukan cuman kata negatif orang lain, bukan cuman apa yang orang lain pikirin tentang hal ini. Tapi gini, temukan sendiri makna dan kuasanya perpuluhan bagi kamu. Aku ulangi ya, temukan sendiri makna dan kuasanya perpuluhan bagi kamu. Nah, so kalau ini pertanyaan yang akan kita bahas. Kenapa kita memberi perpuluhan? You ready? Yang pertama adalah gini. Tithing is God's command. Perpuluhan itu adalah perintahnya Tuhan. Nah,
Perpuluhan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh gereja. Ya, saya tahu banyak gereja bisa menyalahgunakan, ya, sehingga di luar sana banyak isu cari duit lah dan lain sebagainya, gereja buat bisnis dan lain sebagainya, perpuluhan buat memperkaya pribadi dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya tithing is God's commands. Ini sesuatu yang Tuhan perintahkan. Loh, di mana ayatnya? Ini ayatnya, Maleakhi 3 ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita baca ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Ini pesan Tuhan melalui Maleakhi. Namun, kata Tuhan melalui Maleakhi, kamu menipu aku. Wow, nipu Tuhan. Coba kita lihat gimana maksudnya. Kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jawabnya gini, mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ini, ujilah aku, test me. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat yang ke-11, aku akan menghardik belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Yuk kita lihat detailnya ayat ini. Apa sih persepuluhan, Koelia? Persepuluhan adalah gini, 10%. Aku bawa ilustrasi ya. Di sini ada uang 100.000 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90, 100. Nah, 100.000. So, kalau kita terima uang 100.000 berarti 10%-nya berapa? 10.000. Kalau kita terima uang hadiah, uang hari raya, apapun itu, hari Natal, ya, ulang tahun, terus kemudian kita mau kembaliin perpuluhannya Tuhan. 10% dari 100.000 berarti adalah 10.000. Nah, sebagian kamu mungkin tanya, loh kok Elia kenapa kok nyebutnya dikembalikan ke Tuhan? Yang kasih kan papa mama, yang kasih kan mungkin itu opa oma, yang kasih kan mungkin om tante. Nah, coba kita lihat Mazmur 89 ayat yang ke-11. Ini penting banget kita mengerti. Ayat ini bilang gini, pemazmur bilang gini, punya Tuhanlah langit, punya Tuhanlah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. So, kalau aku boleh tanya, di mana your dad works? Di mana your uncle works? Di mana orang tua kita, emak engkong kita live or works? Di dunia? Yes. Kalau iya, jawaban dari pemazmur adalah gini. The world dan semua yang di dalamnya, everything within belongs to God. Where does your parents get their bread? Dari mana orang tua kita dapat nafasnya? Orang dapat nafas mereka? Mereka beli? Enggak. Kalau sampai mereka harus beli berarti, sorry ngomong, they're very very sick right now. Tapi kalau hari ini keluarga kita, orang tua kita masih bisa bernafas, apa? Dari Tuhan. Dari mana otak kita bisa bekerja dengan baik? Untuk orang tua kita bisa berpikir, dari Tuhan. We didn't make our own brain. Semua dari Tuhan. Makanya gini, perpuluhan kita, ya, kita belajar kembaliin 10% kepada Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan. Bukan dibuat-buat gereja, bukan untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang menyalahgunakan, biar dia berurusan sama Tuhan. Ini urusan kita pribadi dengan Tuhan kita. Nah, yang kedua, why tithing? Yang kedua karena gini, Tuhan mau hati kita. God wants our heart. Alasan Tuhan suruh kita perpuluhan, bukan Tuhan mau duit kita. Enggak, sama sekali enggak. Coba pikirin, let us think. Does God really want our money? Masa 100.000 aja Tuhan mau sih? Masa 1 juta aja Tuhan perlu uang kita sih? Masa 1 miliar aja Tuhan perlu uang kita sih? Masa 1 triliun aja Tuhan perlu uang kita? Enggak banget. Karena apa? Everything belongs to God.
Dia yang punya segala-galanya. Nah, the reason God wants us to tithe. Perpuluhan. Tuhan mau kita perpuluhan karena gini, God wants our heart. German reformer yang bernama Martin Luther, dia bilang gini, ada 3 conversion, perubahan hidup yang diperlukan. Pertama, perubahan hati. Yang kedua, perubahan berpikir. Yang ketiga, perubahan dompet. Artinya cara berpikir kita tentang uang. Nah, kenapa kok duit sih kok Elia? Kenapa kok Tuhan suruh kita perpuluhan dan itu areanya tentang uang? Why? Siap-siap. Karena gini, money, duit, bisa jadi ini greatest competitor of God in our heart. Because money can be God's greatest competitor in our heart. Aku ulangi lagi ya. Duit itu bisa jadi saingan terbesarnya Tuhan di hati kita. Nah, supaya hati kita nggak diperbudak duit, supaya uang tidak memiliki hati kita, hanya Tuhan yang memiliki hati kita, supaya uang tidak memperalat kita, tapi kita memperalat uang, Tuhan ajar kita lewat apa? Perpuluhan. Nah, sebagian kita mungkin akan tanya gini, Ko Elia, this is maybe your argument. Di perjanjian baru nggak ada loh perpuluhan. Matius 22 ayat 21 jawab gini. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. So, untuk kaisar ya baik, kembalikan ke kaisar. Yang bagiannya Tuhan, ini kan konteksnya orang Yahudi ya. Mereka diajar tentang persepuluhan. Ya, sekali lagi tujuannya apa? Tuhan perintahkan itu. Dan yang kedua, karena Tuhan mau hati mereka, bukan duit mereka. Supaya mereka nggak diperalat uang, tapi mereka yang memperalat uang, karena uang hanya alat. Nah, sama, berikan yang buat kaisar, kembalikan juga yang punyanya Tuhan. Which is ini bicara perpuluhan kalau bagi orang Yahudi. Termasuk bagi kita orang-orang Kristen. Nah, tapi perhatikan ini, di perjanjian baru bukan cuma 10%. Loh, kok bisa kok Elia? Karena gini, karena Yesus udah datang ke dunia. Dia udah berikan dirinya buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Dia berikan darahnya buat kita. Perhatikan gini, dia beri 100% buat kita. So di perjanjian baru itu relationship. It's about our heart to God. Jadi di perjanjian baru bukan lagi pakai yang 10%. 10% itu minimal standar aturan agama. Tapi di perjanjian baru Tuhan mau minta hati kita sepenuhnya. Hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup. So yang kedua alasannya, kenapa sih kita perpuluhan? Karena ini God wants our heart. God wants our lives. Supaya kita nggak diperbudak uang, tapi kita hanya milik Tuhan satu-satunya. Nah yang ketiga, why tithing? Ini yang ketiga, because God can do more with our 90%. Jadi kalau 100.000 ya, kita 10% kembaliin sama Tuhan karena kita tahu itu semua milik Tuhan. Kenapa perpuluhan? Karena God can do more with our 90%. Ayatnya tadi Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Test me, kata Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah coba kita lihat. Kita kan nggak boleh nantang Tuhan ya, bener nggak? Kayak kita ini siapa gitu kan. Tapi di area perpuluhan, Tuhan izinkan dirinya ditantang. Test me. Ujilah aku. Come on. Try me, kata Tuhan. Khusus di area apa? Perpuluhan. Dan dia bilang gini, buktiin ya. Apa aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yes, saya tahu. Kita memberi perpuluhan bukan supaya kita diberkati. Kita memberi perpuluhan karena Tuhan udah memberkati kita lebih dulu. Tapi di dalam perpuluhan kita itu ada berkatnya. Ma'aser. Ma'aser. Aser itu artinya apa? Abundance. So dalam perpuluhan kita Tuhan udah ngerti bagaimana melimpahkan buat kita. Nah
perhatikan gini, ayat yang ke-11. Aku akan menghardik belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Perhatikan gini, artinya apa? God can do more with our 90% than you can do with your 100%. Nih ya, contoh tadi ilustrasi 100.000 ya. Dengan 100.000 kamu, kalau kamu pegang semua, emang kamu bisa menghardik belalang pelahap supaya tidak makanin penghasilanmu? Hah? Belum tentu kamu bisa. Dengan 100.000mu yang kamu mau simpan semua, emang kamu bisa bikin pohon anggurmu berbuah? Bikin kerjaan kita berbuah? Bikin usaha kita berbuah? Juga belum tentu. Kita sering mikirnya gini, dengan 100.000 I can do more than just 90,000 or the 90%. Tapi dengan Tuhan beda. God can do more with our 90% than you can do with your 100%. Aku ulangi lagi ya, dengan Tuhan beda. God can do more with our 90% than you can do with your 100%. Ini kesaksian nyata. Ada satu ibu, dia itu pekerjaannya pegawai asisten rumah tangga. Jemaat kita di Alpha Omega Church. Tapi setiap bulan dia perpuluhan. Dia bilang, aku pegawai rumah tangga, asisten rumah tangga. Perpuluhanku nggak besar. Tapi aku percaya Tuhanku besar. Dia punya 3 anak. Ini yang luar biasa ajaibnya Tuhan. 3 anaknya semuanya lulus sarjana S1. Dan punya pekerjaan yang baik. Coba bayangkan dia asisten rumah tangga. Dengan 100% gajiannya aja. Udah gak masuk akal. Bisa sekolahkan anaknya sampai S1 semua 3-tiganya. Tapi dengan Tuhan, God can do more with our 90% that we can what we can do with our 100%. Right? Ini hal yang luar biasa. Ini kesaksian tentang gereja kita. Alpha Omega Church bukan gereja yang paling gede loh. Bukan gereja gede banget. Tapi jangan salah, gereja kita perpuluhan guys. Dengan 100% uang kita nggak bisa punya fasilitas semua ini. Baik di Jakarta, di Palangkaraya, di Duku Kupang, di Damar Permai, nggak bisa. Tapi dengan Tuhan bisa lakuin lebih dengan 90% yang kita punya daripada kita pegangin semua 100% kita. Dan apa yang kita lihat? Melalui perpuluhan kita, misi Tuhan tercapai. Misi Tuhan tergenapi. Gereja kita menjangkau makin banyak orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan. Gereja kita bisa jangkau teman-teman kita ngalamin cintanya Tuhan yang luar biasa banget. Maleakhi 3, 10, dan 11 jadi kenyataan. Nah aplikasinya apa nih? Kita masuk aplikasi ya. Apa yang harus aku lakuin kok Elia? Ini yang bisa kita lakuin. Yuk belajar prioritasin Tuhan. Kalau kamu punya 100.000 ya, belajar prioritasin Tuhan. Nah aku kasih contoh ya, ilustrasi ya. Siap-siap ya, ini akan ngebantu teman-teman semua untuk bisa belajar banget. Nah ada 3 toples nih ya, sistem keuangan yang bisa kita jalankan. Ya, waktu kamu terima uang kamu 100% ya, ini yang mau aku ajarin buat teman-teman semua. 10% untuk Tuhan. Karena apa? Itu perintah Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Kita nggak diperbudak uang, nggak diperbudak keinginan. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Dia bukan mau duit kita, dia mau hati kita. Sehingga waktu kita perpuluhan, Tuhan dapat hati kita. Nah, kemudian terserah. Kamu mau save berapa persen? 10% lagi, 20% kamu save. Nah, sisanya kamu spend. Untuk apa? Untuk mungkin kebutuhan. Setelah kebutuhan, baru hobi kita. Ini adalah pattern yang sejak muda bisa kita coba. Dan ini yang Tuhan mau kita jalani dalam kehidupan kita. Nah nih contoh ya, seandainya aku balik nih ya. Aku balik. Nah rata-rata manusia gini. Begitu dia terima duit ngapain? Semuanya dia spend langsung. Aku kepingin beli, aku kepingin ini, aku lihat itu di Instagram ini, di online itu. Aku kepingin beli. Duitnya habis. Bisa save nggak? Belum tentu. Ingat Tuhan nggak? Ingat kalau duitnya habis. Bener nggak sih? Tapi coba kalau kita balik guys.
Coba kalau kita balik ini ya. Contoh ya, kita balik ya. 10% ini buat Tuhan. 20% kita tabung. Sisanya baru untuk keperluan dan hobi-hobi kita. Habis nggak? Habis. Sama-sama habisnya, tapi yang gini habisnya jelas. Kalau yang tadi habisnya tidak jelas. Bisa ngikutin ya. Nah sehingga apa? Waktu kita ngutamain Tuhan, ini loh, keinginan kita terkontrol. Nafsu-nafsu kita belanja terkontrol. Kita makin bijak dengan uang. Kita makin berhikmat dengan uang. Kita tidak diperbudak uang, tapi kita yang memperbudak uang. So di akhir pembahasan ini, temukan sendiri makna dan kuasanya perpuluhan bagi kamu. Bukan cuma katanya orang yang negatif tentang perpuluhan, bukan ketidakpercayaan orang tentang perpuluhan. Tapi hari ini kita belajar, kenapa sih kita memberi perpuluhan? Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau hati kita. Dan yang ketiga, God can do more with our 90% than what we can do with our 100%. Aplikasinya apa? Prioritize God. Utamain Tuhan. Utamain Tuhan. Hikmat, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita semua. God bless you.